Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak podcast Yajo. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Podcast Yajo, podcast yang edukatif, inspiratif, dan informatif, podcastnya orang Piaman. Nah, saat ini saya sedang berada di ruangan dari Bang Abrar Aziz, Komisioner KPU Kota Pariaman. Nah, kalau kita lihat di ruangan beliau ini, dan sanak podcast Yajo bisa menebak bahwa beliau ini juga hobi nih buat konten. Ada di sini kita lihat nih ada mikrofon juga, ada lampu juga. Nanti kita akan ajak bincang Bang Abrar Aziz seputar kesehariannya dalam beraktivitas di KPU Kota Pariaman. Sebelum kita ngobrol, kami Podcast Yajo mengucapkan terima kasih dulu kepada Madani Tour Cabang Padang yang sudah mensupport Podcast Yajo dan juga ke Tambika Pariaman, yang sudah menyediakan makanan dan minuman buat menemani ngobrol kita sore ini di sana. Oke, dan sana podcast aja langsung saja kita sapa nih Bang Abrar Aziz. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Beberapa waktu lalu nih Bang Abrar Aziz kita udah ajak, cuman waktu itu lagi kurang sehat ya Bang. Ya. Udah lama nih di sana podcast aja kita mau ngobrol sama Bang Abrar Aziz nih. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini akhirnya kita bisa ngobrol bareng nih sama Bang Abrar Aziz. Bang, langsung aja nih Bang, kita ngobrol nih Bang. Oke. Ini kita flashback lagi nih Bang ke belakang. Ini masih terkait dengan keseharian Abang, rutinitas sehari-hari sebagai bagian dari KPU Kota Pariaman nih. Ya. Ini mungkin cerita ini udah tahu nih masyarakat nih Bang. Cuman yang tahu langsung dari Abang ini kan baru nih momennya nih, yang bisa dilihat langsung, dikonfirmasi langsung nih. Pada 2019 yang lalu kan ada kejadian yang bisa dikatakan tak terduga lah kan, tak disangka gitu. Two men in the wrong place gitu. Dua orang laki-laki yang berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah lah, kita anggap begitu ya. Itu beliau dengan Bang Daniel Azhar ya Bang, Simanjuntak. Apa sih sebenarnya kronologi kejadiannya waktu itu Bang? Karena itu bulan Januari 2019. Sekitar 3 bulan saya menjabat sebagai ketua KPU. Jadi kami dilantik itu 25 Oktober 2018. Kejadian itu Januari. Saya dengan beliau, Bang Daniel itu cukup lama kenal. Potong sih betul-betul. Oke. Saya dengan beliau cukup lama kenal. Kami sama-sama aktif di Pemuda Muhammadiyah di Jakarta. Saya di Jakarta kurang lebih 15 atau 16 tahun sebagai aktivis, jadi sudah sangat dekat ya. Pada waktu itu Bang Daniel ke Pasaman Barat ceramah. Nah, beliau kan ketua Pemuda Muhammadiyah. Pergi waktu itu sebagai penceramah atau statusnya ceramah? Karena waktu itu status beliau kan juga koordinator Jubir Prabowo. Jubir Prabowo waktu itu. Ya, tapi undangnya ceramah. Yang mengundang adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Pasaman Barat. Jadi tentu ketika selesai acara, dia mau ke Padang, mau ke bandara, saya dihubungi. Diminta tolong carikan tempat makan yang di pinggir jalan biar bisa langsung ke bandara. Tentu saya inisiatif yang di pinggir jalan adalah mau makan sambalado di Desa Simpang. Ketemulah kita di situ. Ini sebagai kawan lama gitu ya? Sebagai kawan lama. Dan hampir tidak ada pembicaraan yang serius karena ternyata pemilik sambalado itu juga ngefans sama Pak Prabowo. Iya. Jadi ketika melihat mereka Bang Daniel datang, dia tahu ini Bang Daniel ini adalah juru bicaranya. Jadi di sana itu sibuk foto-foto aja. Hampir kita tidak bicara banyak dan beliau juga buru-buru mau ke bandara kan. Nah, ketika foto-foto mereka itu, Bang Daniel itu persis depan saya seperti kita ini. Meja ini makanan nih Bang Daniel di sini, saya di sini. Nah, yang pemilik toko itu, rumah makan itu berdiri di situ. Nah, foto dari belakang. Saya nggak ikut-ikutan foto. Oke, berarti Abang cuma nampak dari belakang gitu? Nampak, sinilah, sekitar sinilah. Saya sedang ngobrol dengan teman di sebelah.
Kemudian si yang punya rumah makan mengupload, ya, banggalah dia. Iya, betul. Apa rumah makannya Juru bicara didatangi oleh ya, Prabowo koordinator gitu ya. jubir Prabowo. Nah, itulah yang beredar. Mhm. Akhirnya berjalan kasus itu 6 bulan. Pada 10 April 2019 itu, Mhm. saya diberhentikan sebagai ketua Melalui sidang DKPP. DKPP. Berarti mulai langsung boomingnya foto itu berapa lama setelah momen bertemu itu, Bang? Jadi foto itu bertahan di Facebook 30 menit. 30 menit langsung. Kemudian di take down. Oh, Ada yang menyampaikan ke saya, wartawan, ada yang menyampaikan juga ke orang rumah makan, betul. supaya foto itu di take down, dan 30 menit itu udah di take down. Udah di take down. Mas screenshotnya udah beredar. Oke, berarti udah ini ya, udah. Dan kemudian ada pelapor yang melaporkan ke Bawaslu bahwa itu dianggap melanggar etik. Ya bagi saya sebetulnya nggak terlalu jadi masalah, karena pertemanan itu kan tetap paling utama. Jadi saya tidak menyesal telah bertemu di situ. Justru mungkin saya akan menyesal kalau ada teman saya datang, senior saya datang, saya hindari karena saya ada jabatan posisi itu tadi ya, Bang ya. Jadi saya tapi sempat ada was-was akan terjadi ini juga nggak, Bang, ketika diajak diminta carikan rumah makan untuk makan itu? Saya menyadari itu kan posisi pemilunya lagi panas ya. Betul. Kalau kejadian itu setelah pemilu, mungkin tidak akan jadi masalah. Begini efeknya. Saya menyadari itu, cuman saya lebih mementingkan bahwa ini ada sahabat senior yang datang, apapun apanya, kemungkinan terjadi ini akan saya terima. Apalagi kami sudah cukup lama ya. Terakhir sebelum bertemu dengan Bang Daniel Azhar itu berapa waktu kebelakangnya, berapa lama? Itu kan Januari. November saya ketemu di November pernah ketemu. Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Jogja. Di Jogja ada pernah ketemu juga ya. Waktu saya dilantik pertama kali menjadi anggota KPU itu kan saya mengantarkan surat pengunduran diri sebagai pengurus Pemuda Muhammadiyah, itu saya ketemu juga menyerahkan surat pengunduran diri. Jadi sering ketemu. Nah, itu dong saya pakai si Ajo. Kita konfirmasi langsung nih ke Bang Abrar Aziz nih. Karena banyak juga nih Bang yang nitip pertanyaan itu. Ketika saya dengan teman-teman kan mau podcast dengan ini saya bilang kan. Nanti titip kalau dengan ini titip pertanyaan ini ya. Jadi dengan ini titip pertanyaan ini. Nah, ini sudah saya tanyakan dan sudah dijawab. Tapi itu ada hikmahnya. Jadi ada hikmahnya ya, Bang ya. Ada yang telepon saya. Dari partai tertentu lah ya, partai politik. Kok bisa kenal dengan itu? Gimana caranya? Coba dekatkan saya dengan dia. Wah, jadi kita yang biasa di sini di kampung orang nggak kenal kita kan tiba-tiba kenal dengan koordinator ini. Ya. Banyak telepon saya itu biar dihubungkan, didekatkan gitu kan, minta inilah macam-macam. Ada juga hikmahnya. Ada hikmahnya gitu, Bang. Ternyata tahu juga orang ini, ternyata saya ini dekat nih sama ini gitu ya. Bukan sembarang orang. Oke, Bang. Nah, kita beralih nih di sana podcast Ajo. Kalau sekarang kan Abang masih di KPU Pariamannya. Boleh cerita, Bang, perjalanan ya mungkin dari dulu sekolahnya di mana sehingga sampai sekarang bisa duduk di KPU Kota Pariaman gitu. Ya kalau dari sisi pendidikan sebetulnya saya tidak relevan dengan pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu. Saya SD negeri di Batang Tajongke, kemudian MTS di Paukambar negeri. MAN-nya MAN itu saya sudah mulai jadi aktivis, jadi agak sering bolos itu. Tidak perlu dicontoh juga. Saya masuk di MAN Lubu Alung, keluarnya di MAIDSI. Itu Pariaman. Sering bolos? Bukan, karena kebanyakan ngurus organisasi. Oke. Saya sanawiyah itu, MTS itu dengan teman-teman sudah suka demo di sekolah. Ya bagus nggak bagus lah ya, bagus nggak bagus. Sudah sering vokal gitu. Itu kalau nggak salah, saya kelas 3 itu, SPP-nya naik Rp500. SPP naik Rp500 ya kita demo.
ribut dengan kepala sekolah dan lain-lain. Jadi Itu SD mana? Sanawiyah. Oh, udah Sanawiyah. Sanawiyah mulai aktif di organisasi dulu namanya Ikatan Remaja Muhammadiyah. Di Masjid Sejarah Muhammadiyah Kulit Haji itu. Tamat di DSI tahun 2003. Saya langsung ke Jakarta ke Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Disitulah saya mulai menempa. Di kampusnya tidak terlalu banyak kenangan, karena jarang masuk kuliah. Sering tidak masuk. Tapi yang banyak menempa saya itu adalah organisasi di luar kampus. Saya masuk IMM, sampai puncak karir saya di pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah itu. Itulah yang membuat saya merasa punya banyak pengalaman berorganisasi, dan pengalaman organisasi itu penting juga untuk diterapkan di kepemiluan. Jadi menjadi anggota KPU itu tidak hanya harus paham dengan PKPU, aturan kepemiluan, tapi juga mampu mengkomunikasikan dengan massa, mengkomunikasikan dengan stakeholder. Dan itu biasanya dibutuhkan pengalaman organisasi. Alhamdulillah, saya mengambil peran itu di KPU. Makanya di KPU sekarang Abang di bagian sosial. Di bagian sosialisasi. Memberikan edukasi gitu ya, tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi pendidikan masyarakat. Pemilih gitu. Ya. Nah, kalau dari yang dijelaskan Abang Abrar Aziz tadi, dan sangat podcast aja udah kita terlihat itu kalau beliau sangat menyukai dunia organisasi. Nah, dari pandangan Abang sendiri, sepenting apa sebenarnya seorang pelajar gitu kan? Ya ketika anggaplah kalau misalkan udah SMA gitu atau sudah masuk kuliah, sepenting apa masuk ke organisasi itu gitu? Ya, organisasi itu kan mengajarkan kita hidup yang sebenarnya. Maksud saya di sekolah kita belajar hal-hal yang belum tentu semua bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita belajar matematika ya. Nah, nanti dalam kehidupan sehari belum tentu itu kita bisa pakai semuanya. Betul. Tapi ketika kita berorganisasi, kita belajar menghadapi masalah. Orang yang berorganisasi itu biasanya kemanapun dia merantau, dia tidak mati akal. Karena dia terbiasa menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah secepat mungkin. Di organisasi kan tidak boleh kita membiarkan masalah berlarut-larut lama sekali kan. Harus segera diselesaikan. Jadi di organisasi kan kita belajar yang namanya manajemen konflik. Kita bukan tipikal orang yang menghindari konflik, tapi cepat kita menyelesaikan, mengatasi sebuah konflik. Jadi saya kira kehidupan kita ke depan sudah berbeda dengan kehidupan di masa lalu, di mana dulu orang itu kan kalau kuliah misalkan, orang tuanya ingin anaknya paling prestisius itu kalau anaknya misalkan PNS. Atau anaknya sampai sekarang pun masih ada sebagian ya. Anaknya TNI Polri gitu-gitulah. Menantu idaman PNS. Ya. Ke depan sudah tidak begitu lagi. Survei beberapa tahun yang lalu, milenial sudah tidak mau jadi PNS. Karena yang jelas tidak bisa kaya. Karena gajinya kan dibatasi. Ada mudah diketahui lah gitu ya. Kalau ada PNS punya Fortuner, iya, langsung sudah dicurigai. Langsung dicurigai. Betul. Jadi anak-anak sekarang kan sudah tidak mau hidup apa adanya. Dia sudah melihat para influencer yang kaya raya, dia mau seperti itu sehingga dia tidak ingin bercita-cita seperti ibunya yang betul juga sih. Kalau mau rumah harus kredit dulu SK ke bank. Kalau mau beli ini harus SK digadaikan ke bank. Dia mau lebih cepat dari itu kayak. Nah, salah satunya menjadi aktivitas pergaulan lebih luas, akses terhadap proyek-proyek pekerjaan lebih cepat. Jadi lebih banyak ini. Menjadi aktivis menurut saya lebih relevan ya ke depan dibanding bukan tidak penting sekolah itu juga penting. Membangun mindsetnya di situ kita juga, basic kita kan di situ. Tapi jangan kemudian kita mencita-citakan kalau PNS ya misalkan ya kalau di PNS di pemerintah kota Pariaman setinggi-tinggi PNS ya dia sekda. Nah, itu anak buahnya Pak Ali. Masih anak buah orang itu ya. Kalau di kementerian setinggi-tingginya PNS ya sekjen. Masih anak buahnya. Anak-anak sekarang udah nggak mau jadi anak buah, dia mau jadi bos. Betul. Nah, jadi beri bos ya jadi organisator, jadi pengusaha, entrepreneur. Saya juga sekarang mulai udah 5 tahun terakhir ini belajar trading di saham ya.
Jadi biar kita bisa ngebosi diri kita sendiri. Kira-kira gitu pentingnya organisasi menurut saya. Iya. Karena Bang, kebetulan karena saya ngajar di sekolah nih Bang, ketika ngobrol sama anak-anak gitu, banyak kan itu sekarang karena mungkin karena tontonan juga kan, kalau pengetahuannya udah berkembang, banyak yang bercita-cita seperti tadi, jadi influencer, jadi YouTuber, nah, banyak yang seperti itu. Karena mereka dulu, melihat pandangannya udah berbeda. Belum kita bayangkan 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu belum kita membayangkan ada satu pekerjaan namanya influencer. 10 tahun belum ada itu. Ada satu pekerjaan yang namanya YouTuber yang penghasilannya jauh lebih besar daripada PNS golongan 4 sekalipun. Kadang dia dari rumah aja gitu. Dari rumah, orang lagi pandemi, WFH, dia malah itu dapat duit banyak, ya kan? Termasuk trader-trader yang sekarang di bursa saham itu sebelum pandemi hanya ada 1 juta orang Indonesia yang memanfaatkan momen ini. Investor di pasar saham. Sekarang sudah lebih 10 juta orang. Jadi peningkatannya luar biasa. Dan itu dilakukan dari rumah. Itu yang sekarang dikejar oleh para milenial ini. Pandangannya udah berbeda gitu. Berbeda, betul. Nah, kalau menarik juga nih kalau tadi Abang menyinggung trading saham. Nah, itu di sekolah diajarkan mata pelajaran ekonomi. Ya. Tapi ekonomi yang diajarkan itu bukan ekonomi hanya sebagai teori aja gitu. Dosen ekonomi aja belum tentu kaya. Ya kan? Nah, padahal trading seperti itu kan bisa dijadikan praktek, bisa diangkat jadi bahan tesis gitu kan? Iya, kalau diajarkan betul-betul. Diarahkan ke sana siswanya gitu kan? Hikmahnya dari pandemi kayaknya seperti salah satu itu. Bikin konten, kemudian mulai melek dengan investasi. Betul. Saya juga agak banyak belajarnya di masa pandemi. Karena nggak tahu mau ngapain di rumah kan. Iya, betul. Lihat-lihat ada kursus-kursus trading, investasi, saya ikut. Bayar, ikut. Alhamdulillah sekarang sudah mulailah ada hasil sedikit-sedikit. Ini menarik banget nih Dunsana Podcast Ejo. Mungkin bagi Dunsana Podcast Ejo yang sudah pernah dengar sebelumnya gitu. Nah, bisa juga belajar nanti gitu, tentang trading. Tapi harus hati-hati juga nih. Oh iya. Nah, harus hati-hati juga karena banyak yang mengatasnamakan trading tapi bukan trading ternyata gitu. Judi apalah ya. Ya, seperti ada kasus beberapa waktu lalu lah. Gitu. Itu lagi booming-boomingnya trading, orang baru mulai ke trading, kemudian datang influencer yang menjanjikan cepat gitu kaya, ya misal seperti dia beli pesawat, macam-macam. Kemudian duit orang dibawa kabur kan. Dibawa kabur. Ternyata dia option ya, binary option. Judi lebih ke judi sebenarnya, bukan ke investasi saham gitu. Betul. Nah, kalau boleh kita kenal nih Bang, kita ketahui. Kalau Abang kan tadi bercerita sempat masuk ke pimpinan pusat ya, dari Pemuda Muhammadiyah. Kalau selain Bang Daniel Azhar tadi Bang, mungkin rekan-rekan Abang waktu itu yang Abang ketemu gitu kan. Nah, sekarang sudah capai di level nasional. Kalau siapa aja tuh, para pimpinan Pemuda Muhammadiyah yang sebelum Bang Daniel itu ada namanya Bang Saleh Daulay. Sekarang dia wakil ketua Komisi 9 DPR RI. Sebelumnya juga ada misalkan Pak Hajrianto Tohari. Sekarang beliau Duta Besar Indonesia untuk Libanon. Jadi banyak alumni-alumni. Kalau di Muhammadiyah itu namanya Ortom ya, organisasi otonom. Mulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya aktif di situ sampai pimpinan pusat juga saya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Pemuda Muhammadiyah kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan namanya Nasihatul Indonesia. Situ tempat anak-anak muda Muhammadiyah ini ditempa kepemimpinannya. Kalau di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada alumninya namanya Raja Juli Antoni, sekarang Wakil Menteri ATR, Agraria dan Tata Ruang ya. Ada Pak Busrom Kodas, mantan Ketua KPK dan Ketua KY. Ya, ada berapa? Kalau di DPR RI cukup banyak. Ya, Bang. Alumni ya, IMM, IPM dan Pemuda Muhammadiyah, termasuk Pak Din Samsudin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu sendiri. Jadi banyak sekali. Kalau yang periode saya itu, yang jadi staf khusus menteri banyak. Ya, yang di Dewan juga banyak. Ya, yang di pulang kampung yang paling saya.
Teman-teman Itu semua di Jakarta. periode tahun berapa waktu itu, Bang? Di pusat? Periode 2014-2018. Jadi saya dilantik Oktober 2018. Masa jabatan saya habis di Pemuda Muhammadiyah itu November 2018. Dan saya kan kebetulan waktu itu ketua bidang dakwah. Nah, pandai ceramah dikit-dikit. Itulah kesempatan selama di bidang dakwah itu saya bisa ceramah sampai ke Papua, sampai ke Alhamdulillah ya, meskipun tidak dengan biaya sendiri, artinya kalau pakai uang kita sendiri ke Papua Ke saja ada Papua beberapa. luar biasa itu. Nah, saya sudah datang ke Toraja, ke Manado, ke mana, hampir ke semua tempat jauh di Republik ini saya sudah datang hanya dengan modal tadi itu kata aktivis. Jadi senangnya organisasi itu menjadi mudah. Ke Bali itu saya udah 6-7 kali lah ya. Tidak satupun dengan uang pribadi. Apalagi dengan di KPU. Lebih sering lagi, sering lapor ke sana kan. Kalau hitungan dengan KPU mungkin sudah 10 kali. Nah, itu semata-mata karena kita aktif di organisasi. Aktif di organisasi. Itu sebuah pembelajaran juga nih bagi Dunsana Podcast Siajo, terutama nih kalangan muda yang nonton podcast kita kali ini. Nah, bisa dimanfaatkan lahan-lahan organisasi yang ada di sekitar Dunsana Podcast Siajo nantinya. Pariaman banyak organisasi yang banyak. Oke, tahun 2023 nih, Bang. Ini kan tahun yang sibuk nih, Bang. Apalagi udah mendekati akhir 2023. Oh ya. Nah, rutinitas Abang di tahun 2023 ini di KPU seperti apa nih? Kalau sekarang kita kan melaksanakan tahapan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU RI. Sekarang kami ini dalam masa namanya mengumumkan DCS, daftar calon sementara untuk DPRD. Sekaligus kita menerima masukan dari masyarakat. Kan sudah kita umumkan Partai A dapil 1, calegnya ini. Nanti ada masyarakat yang melaporkan, oh si ini pernah korupsi, misalkan begitu ya. Nah itu bisa kita. Sekarang tahapannya sedang di situ. Berarti di daftar calon sementara. Ya. Calon yang akan dipilih nih, Pak. Ya. Sekarang jadi masyarakat sebenarnya diharapkan bukan hanya sekedar lihat aja gitu ya, tapi kalau ada sesuatu yang bisa disampaikan, bisa dipreteli nih, ini caleg ini apa. Kalau ada hal-hal yang kira-kira dia bisa membuat dia batal sebagai caleg, itu bisa sampaikan ke KPU. Kalau memang terbukti, nanti ini kan baru DCS sementara, nanti ada DCT, daftar calon tetap. Nah, kita sebelum DCT diumumkan itu bisa kita coret namanya dari DCS, yang kita minta nanti partai mengirim yang penggantinya. Bisa diganti kekosongan. Iya. Jadi sekarang tahapannya itu. Kalau untuk pemilih sendiri udah selesai, Bang ya? Data pemilih DPT sudah kita tetapkan. Sekarang ada namanya masih berlangsung DPTB. DPTB itu orang yang pindah memilih. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang merantau, di Jakarta, kemudian di hari H itu ingin memilih di Pariaman, sementara KTP-nya Jakarta, itu namanya DPTB, daftar pemilih tambahan. Itu sekarang sudah bisa diurus. Silakan melapor di KPU masing-masing. Kalau mau pindah ke Pariaman ya melaporlah ke KPU Kota Pariaman. Nggak sulit emang ya? Enggak, tinggal kita printkan ada formulirnya. Jadi bisa pindah milih. Bisa pindah milih gitu ya. Ya dengan KTP aja ini ya, Bang. Oh iya, yang penting punya KTP itu bisa. Dipastikan bisa milih. Sepanjang dia berKTP Indonesia, nah itu dia bisa milih. Jadi tidak ada alasan untuk ya jangan sampai golput lah. Jangan sampai golput karena suara kita itu menentukan 5 menit untuk 5 tahun kalau di slogannya gitu ya. Nah, selain itu apalagi nih, Bang, di tahun ini kan juga termasuk tahun akhir ya, Bang ya, dari periode Abang gitu. Ya, kita akan berakhir nanti 24 Oktober. Kalau divisi saya kan membidangi sebetulnya sosialisasi. Jadi kami sekarang masih terus melakukan kegiatan sosialisasi. Di periode kami ini ada 2 lagi kegiatan yang akan kami laksanakan. Pertama hari Sabtu besok tanggal 26 Agustus itu kita adakan sosialisasi dalam bentuk kebudayaan, yaitu KIM. KIM di kantor halaman kantor camat Pariaman Selatan. Jam 7 kita mulai dengan senam, kemudian lanjutkan dengan KIM. Itu dari pagi sampai siang. Siang. KIM-nya siang gitu ya, Bang.
Jam 8 selesai, saya 6 jam 7 sampai jam 8 udah mulai kim. Sampai siang. Lalu terakhir nanti tanggal 6 September kita akan melaksanakan sosialisasi tatap muka terakhir di periode ini bersama para influencer di Kota Pariaman, para pengusaha muda. Nanti Fajri juga kita undang ikut karena influencer udah tercatat sebagai influencer ini karena subscribernya udah mau 2.000 katanya. Amin, mudah-mudahan. Mau 2.000, jadi termasuk orang yang bisa mempengaruhi para penonton YouTube di channel podcast si Ajo ini. Itu nanti agenda terakhir kita di sosialisasi. Sementara kalau tahapan kan memang sudah diatur jadwalnya. Ya. Sekarang kita sedang melaksanakan menerima tanggapan masyarakat. Kalau sosialisasi yang tadi itu 2 kegiatan terakhir kami. Oke, nah itu tadi rentetan kegiatan-kegiatan pribadi dari Bang Abrar Aziz yang terkait dengan posisinya sebagai komisioner KPU Kota Pariaman. Ya. Nah, nih Bang, kalau boleh kita tahu kan tadi Abang udah bilang ini udah masuk periode terakhir. Ya. Nah, kalau Desa Anak Podcast Ajo boleh tahu nih Bang, kalau setelah berakhir itu tentu ada periode lanjutannya. Oh, iya. Nah, di periode lanjutan itu proses seleksi kembali atau gimana Bang di KPU itu? Sekarang kan sudah sedang proses seleksi. Jadi di KPU sekarang sudah seleksi sampai kepada 10 besar. Jadi sekarang sudah ada 10 besar. Oke, berarti dimulainya waktu bulan berapa waktu itu? Kemarin itu ya? Juni kalau nggak salah. Dari bulan Juni. Salah bulan Juni itu mendaftar sekitar 60 orang. Sekarang sudah ditetapkan 10 besar calon komisioner. Nanti akan mengikuti satu seleksi lagi namanya FPT, Fit and Proper Test. Yang ikut FPT itu nanti akan diambil 5 dari 10 itu. Nah, ditetapkan 5 sebagai komisioner, 5 sebagai calon PAW pengganti antar waktu. Kalau ada yang berhenti di tengah jalan. Oke. Jadi mungkin awal-awal akhir September ini akan dilaksanakan FPT-nya yang 10 orang itu. Jadi mereka lah yang akan memimpin KPU 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang. Nah, kalau sudah selesai nanti gimana Bang? Selesai dari tugasnya di KPU, ada rencana berkegiatan apa gitu? Mungkin, nah Bang Abrar Aziz ini juga memiliki podcast Desa Anak Podcast Ajo. Nah, barangkali mungkin nanti karena kalau di KPU kan kesibukan pasti akan membatasi gitu. Nah, kalau misalkan seandainya sudah selesai itu, apakah akan dihidupkan lagi di podcastnya? Ya, pilihannya tentu banyak ya. Kalau saya ngurus channel sebetulnya tidak terlalu serius karena kan dulu dibikin waktu pandemi itu karena mengisi waktu waktu pandemi adalah beberapa konten yang saya bikin di sini. Begitu pandemi selesai, pekerjaan datang lagi, pilgub waktu itu setahun hampir tidak ada konten sama sekali. Ini kemarin sempat sakit saya sebulan lebih di rumah, bingung juga mau ngapain, bikin juga video 3 menit, 4 menit, kemudian di upload, yang penting upload. Alhamdulillah ada 1.000 lebih, 1.005 atau 1.010. Apa nama channelnya apa Bang? Abrar Aziz Official. Abrar Aziz Official, nanti kita tuliskan juga di bawah nanti nih. Tapi rencana ke depannya bisa banyak hal ya. Mungkin kalau konten itu bagian dari pengisi keseharian saya, kalau mungkin akan banyak aktif. Karena kalau sudah tidak di KPU, sudah agak, biasanya trading saya sambil-sambilan, kalau nggak ada kerja saya coba trading. Kalau trading kan mungkin mulainya dari jam 9 pagi, kalau mau mengamati gitu ya. Ya, makanya kalau waktu di kantor kan berbarengan dengan waktu jam bursa saham kan. Jadi suka tumpang tindih. Nanti mungkin isinya lebih banyak di sana, pengalaman trading kan bisa dibagikan. Iya, betul. Atau ada juga, karena saya basicnya lama di Jakarta, mungkin juga akan kembali ke Jakarta. Insya Allah kalau pekerjaan di sana ada aja. Atau ada juga opsi yang lain, karena ini kan di tahap pencermatan DPT nanti, calegnya bisa diganti. Kalau ada yang nawarin nyalek bisa juga, karena kalau sudah selesai kan tidak masalah. Banyak teman-teman saya di kabupaten kota yang lain di Sumatera Barat itu sekarang sudah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD. Dan itu kan berarti bisa diganti nanti itu ya, bisa di tahapan pencermatan DPT namanya nanti sebelum ditetapkan.
DPT-nya itu bisa diajukan perubahan Dengan juga berubah. caleg ya. Jadi pilihan-pilihan ya. Apa Ya, pilihannya nanti Itu kita pilih-pilihan yang pertanyaan kita tadi, seandainya udah selesai di KPU, Ya. Bang Abraham Aziz mau nanti kemana. mengisi waktunya Ya. dengan kegiatan-kegiatan apa. Soalnya beliau kan banyak tadi tuh pengalamannya ya. Sebenarnya tinggal milih. Tinggal milih milih Mau aja balik ke ini, Jakarta ya. bisa. Kalau mau memfokuskan di konten kreator nanti berpartner dengan podcast si Ajo kan bisa juga. Atau sekalian menjadi peserta pemilunya, caleg juga bisa. Jadi sekarang pilihannya masih banyak. Nanti kalau sudah tidak di KPU baru kita Baru tentukan akan pilihannya. Kalau sekarang kita fokus terlihat ya. melaksanakan Itulah tugas gambaran-gambarannya kita. tadi Ya. ya. Oke. Nah, Dosana Podcast Ajo, mungkin obrolan kita terlalu singkat, cuman ya itu tadi karena waktu juga. Ya. Ini beliau meluangkan waktu di jam pulangnya nih. Harusnya mungkin sudah bertemu dengan keluarga di rumah gitu kan. Nah, kita podcast aja datang Ya. di ruangan kerja beliau malah. Ya. Kita biasanya ajak tamu kita ke tempat kita. Nah, ini kita yang datang nih. Kita tuan rumah yang tamu, entah siapa nih tamu sebenarnya di Di sini nih. podcastnya Fajri jadi tamu. Jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah podcast. Di kantor gitu. saya tuan Tapi di kantornya, di kantornya Bang Aziz. Oke, Dosana Podcast Ajo, kita ucapkan terima kasih nih Bang Ya, sama-sama. atas waktu yang sudah Bang luangkan untuk Ya. Dosana Podcast Ajo. Sebelum kita tutup, Podcast Ajo kembali mengucapkan terima kasih kepada Madani Tour Cabang Padang bagi Dosana Podcast Ajo yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, baik itu haji khusus ataupun haji reguler, bisa menghubungi nomor di bawah. Dan juga kita berterima kasih kepada Tambika yang ada di Kota Mandake. Terima kasih atas minuman dan juga makanannya. Bebek panggangnya itu luar biasa Dosana. Nanti Dosana harus coba tuh. Bang, terima kasih sekali lagi Bang. Siap, sama-sama. Dosana Podcast aja, sampai jumpa di obrolan podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa dukung terus podcast Ajo dengan cara subscribe, like, dan yang paling penting komen agar kita semakin berkembang, semakin bagus nih podcast Ajo hendaknya ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.